Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga abadi tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah kebenaran, petunjuk jalan keselamatan, serta uswatun hasanah terbaik bagi umat manusia hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, perjalanan hidup di dunia ini merupakan sebuah proses yang terus berjalan menuju satu titik akhir, yaitu pertemuan dengan Sang Pencipta. Dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan dinamika dan ujian ini, kita sangat membutuhkan sebuah jeda untuk menengok kembali apa yang telah kita perbuat. Inilah yang kita sebut sebagai momentum muhasabah atau evaluasi diri. Sebuah kesadaran spiritual untuk menghitung amal perbuatan kita sebelum kelak dihitung di hadapan mahkamah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum evaluasi diri ini bukanlah sekadar anjuran moral biasa, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjadi fondasi utama bagi kita semua untuk selalu melakukan inspeksi batin secara berkala. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranul Azim jilid 8 halaman 79, menjelaskan bahwa makna lafal wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah, dan lihatlah amal soleh apa saja yang telah kalian tabung untuk diri kalian sebagai bekal hari kebangkitan kelak. Urgensi evaluasi diri ini juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau orang yang berakal adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan meluk kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi kitab Sifat Al-Qiyamah nomor 2459. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita refleksikan perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sangat masyhur dan dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 396. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu," yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Sesungguhnya penderitaan yang ringan di hari esok adalah bagi orang yang mengevaluasi dirinya pada hari ini. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, evaluasi diri seringkali terlupakan karena manusia terlalu sibuk mengevaluasi orang lain. Melalui media sosial dan interaksi harian, kita begitu mudah melihat kekurangan, kesalahan, dan aib sesama. Namun, lalai terhadap cacat yang ada di dalam diri sendiri.
Momentum ini mengajak kita untuk membalikkan cermin tersebut ke arah wajah kita sendiri, memeriksa sejauh mana ketulusan niat kita dan seberapa besar kontribusi kebaikan yang telah kita tebarkan. Evaluasi diri yang jujur secara otomatis akan mengantarkan kita pada kesadaran untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kita harus menyadari bahwa ibadah bukan sekedar rutinitas jasmani atau penggugur kewajiban belaka. Sholat, puasa, zakat, dan zikir yang kita lakukan harus bertransformasi menjadi sarana komunikasi spiritual yang hidup, yang mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, serta melahirkan kedamaian di dalam hati. Meningkatkan kualitas ibadah berarti kita berusaha mengejar derajat ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril mengenai apa itu ihsan, beliau menjawab sebagaimana termaktub dalam hadis Arba'in kedua riwayat Imam Muslim. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman nomor 8. Bagaimanakah para ulama salaf terdahulu memandang kualitas ibadah ini? Imam Al-Qushairi dalam kitabnya yang sangat terkenal, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, halaman 182, menyebutkan bahwa inti dari ibadah adalah khudrul qalb atau hadirnya hati secara utuh. Salat yang berkualitas adalah salat yang di dalamnya sang hamba merasa benar-benar sedang berdialog dengan penguasa semesta alam, sehingga dunia dan segala pernak-perniknya runtuh tak lagi bernilai di matanya. Mari kita evaluasi salat kita selama ini. Sudahkah salat kita membawa dampak nyata pada akhlak kita sehari-hari? Ataukah salat kita baru sebatas gerakan badan tanpa ruh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Apabila kita mendapati diri kita rajin beribadah, namun di saat yang sama masih suka menyakiti tetangga, menyebarkan berita bohong, atau melakukan kecurangan dalam bekerja, maka Anda yang salah dengan kualitas ibadah kita. Maka ada yang salah dengan kualitas ibadah kita. Dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi halaman 230 diingatkan bahwa buah dari ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya perbaikan perilaku individu menjadi lebih maslahat dan membawa kedamaian bagi lingkungan dan sekitarnya. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, peningkatan kualitas ibadah juga menuntut kita untuk memperhatikan aspek keikhlasan. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amal perbuatan manusia. Tanpa keikhlasan, ibadah yang melelehkan fisik hanya akan menjadi debu yang berterbangan di tiup angin, sirna tanpa menyisakan pahala di sisi Allah. Kita harus membersihkan hati kita dari penyakit ria, dari penyakit ingin dipuji orang, dari penyakit sum'ah, ingin didengar kebaikannya oleh orang lain. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Lebih lanjut dalam sebuah hadis qudsi sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah menegaskan kemandiriannya dalam sekutu-sekutu yang dibuat manusia melalui sifat ria, yang artinya, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu dari orang-orang yang berbuat syirik. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia mempersekutukan aku dengan selainku,
maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikmahnya yang monumental Al-Hikam menuliskan sebuah untaian mutiara spiritual. Al-a'malu suwaru qa'imatu wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Kalimat ini memiliki arti bahwa amal perbuatan itu adalah raga yang tegak berdiri, sedangkan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalam amal tersebut. Tanpa keikhlasan ibadah, kita hanyalah jasad mati yang kaku. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita jadikan hari-hari yang kita lalui ini sebagai momentum emas untuk berbenah. Kita tidak pernah tahu kapan jatah usia kita di dunia ini akan habis. Kematian tidak mengetuk pintu dan tidak pula menunggu kita siap. Setiap helaan nafas kita adalah selangkah lebih dekat menuju liang kubur. Sungguh merugi jika kita menghadap Allah dengan membawa tumpukan ibadah yang rapuh tanpa kualitas. Mari kita tingkatkan kekhusyuan sholat kita dengan memahami bacaannya. Mari kita perbaiki kualitas puasa kita dengan menjaga lisan dan hati. Mari kita luaskan manfaat serta sedekah kita dengan penuh kerelaan. Selain ibadah ritual atau ibadah mahdoh, tingkatkan pula kualitas ibadah sosial atau ghairu mahdoh kita dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jujur dalam bertransaksi, amanah dalam mengemban jabatan, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagai penutup, mari kita berkomitmen untuk terus istiqomah dalam lingkaran kebaikan. Evaluasi diri atau muhasabah hendaknya kita lakukan setiap malam sebelum memejamkan mata. Merenungi apa saja dosa yang telah kita perbuat hari ini agar kita bisa segera beristighfar serta mensyukuri kebaikan yang mampu kita lakukan agar esok hari kualitasnya bisa kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin, membimbing hati kita agar selalu condong pada ketaatan, menerima seluruh amal ibadah kita yang penuh dengan kekurangan ini, serta mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.